Kemudian saya ingin ke Gus Faiz. Nih Gus. Eh, boleh monggo. Kita melihat milenial ya saat ini nih Gus. Bagaimana sih pelajar milenial itu kalau di lingkungan pondok pesantren? Intinya saya pengen berbicara secara umum, tidak hanya di konteks pondok pesantren ya. Artinya saya pun juga posisinya sebagai guru, ya dosen, ya santri, ya sekarang ngurusi santri. Ya intinya itu kita akan saling melengkapi di sini. Jadi saya pengen memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwasannya pelajar milenial secara umum gambaran sederhananya ya memang orang atau remaja yang lahir atau saat ini usianya itu di rentang usia 15 sampai 35 tahun. Jadi saya termasuk milenial, termasuk di sini. Masih milenial jadi di ujung milenial. Nah, di sini saya pengen menekankan begini. Tantangan-tantangan yang ada di zaman sekarang, khususnya bagi generasi milenial saat ini itu ada beberapa hal yang di situ harus diantisipasi. Apalagi ini berbicara konteks kader-kader IPNU IPPNU atau rekan-rekanita dari IPNU IPPNU yang secara usia memang itu masuk kategori pelajar milenial tadi itu. Jadi harapannya kita itu ada konsep cukup menarik yang dikuatkan atau konon cerita konsep ini itu dari Sunan Kudus. Apa? Gus Jigang. Saya kira Gus Jigang ini kalau benar-benar diterapkan, dikuatkan itu cukup sangat implementatif dalam konteks kekinian. Bagaimana rekan-rekanita dari IPNU IPPNU ini konsep Gus Jigang. Satu, Gus bagus. Bagus budi pekertinya, bagus akhlaknya, bagus lakunya, bagus tutur katanya dan lain sebagainya. Yang kedua, Gus Ji. Ji apa? Pinter ngaji. Makanya di sini mau apapun bidang Anda, nanti pengen jadi apa, yang digeluti sekarang saat ini itu tentang apa, tapi harus mau mengaji. Biar apa? Pinter ngaji tadi itu. Kita saat ini hidup di zaman serba apa nggih? Saya mengatakannya itu serba pokoknya penuh warna-warni. Ada semua. Ada semua sekarang itu. Mau maksiat ya ada tempatnya. Gebiah uyah banyak sekali. Mau baik ya juga banyak tempatnya. Makanya saya usul nanti untuk teman-teman di rekan-rekan kita PAC IPNU IPPN Kecamatan Gebong nanti mengupayakan adanya tempat hiburan yang juga baik-baik. Karaoke syariah semisal itu kan. Karaoke syariah. Jadi kalau mau masuk wudhu dulu gitu kan. Kalau sudah wudhu nanti koleksi lagunya Az-Zahir semuanya itu kan. Ya kurang lebihnya begitu. Artinya itu. Makanya benar, jangan sampai teman-teman dari IPNU IPPNU itu sampai tidak bisa ngaji atau minimal tidak pernah mengaji. Jangan sampai. Makanya saya senang itu ada kok teman-teman semisal kalaupun yang mondok malah alhamdulillah. Kalaupun yang tidak setidaknya itu sering-sering ikut kajian-kajian. Atau minimal HP-nya dipakai itu biar isinya tidak hanya Mobile Legends saja, tidak hanya PUBG saja atau FF saja, tapi juga isinya juga tentang nambah ilmu, nambah pengalaman, nambah wawasan. Yang cewek-cewek gak cuma tutorial biar wajah glowing saja itu kan. Tapi intinya itu gunakan itu supaya kita memiliki kemampuan dasar lah. Setidak-tidaknya orang ngaji itu, orang kalau ngaji itu setidak-tidaknya apa? Ngerti pinggir, ngerti jalur. Sederhananya fikih-fikih dasar itu harus tahu.
Makanya jangan sampai ada teman-teman dari IPNU IPPN nggak pernah ngaji Fathul Qorib, setidak-tidaknya Safinatun Najah lah minimal itu. Kalau enggak itu kebangetan ibaratnya. Karena itu dasar bagi kita. Artinya tadi itu Gus Ji, jadi bagus, berikutnya pinter ngaji, setelah itu dagang sebagaimana sampaikan Mas Lutfi tadi itu. Artinya apa? Dagang di sini jangan cuma diartikan dodolan sesuatu, enggak. Banyak sekali yang bisa kita definisikan dari arti dagang ini. Yang terpenting prinsipnya itu teman-teman semuanya itu jangan sampai kita itu berdiam diri, jangan sampai kita pasif. Teman-teman semuanya itu harus orang yang menjadi legenda nanti ke depannya. Ingat-ingat pesan saya sering mengatakan ini di mana-mana, jadilah orang yang nantinya anak-anak Anda nanti, cucu-cucu Anda nanti itu bangga menyebut nama Anda. Wah, bapakku deben yo, mbahku deben yo, suwang rera karuan. Nah, begitu loh. Nah, sekarang saatnya Anda membuat cerita Anda sendiri masing-masing. Tadi kalau Mas Lutfi cerita datanya begini, itu kayaknya kan ngeri sekali. Tidak usah takut. Yang terpenting saat ini, saat Anda menjadi seorang pelajar, apa? Olah 4. Ini dalam konteks kekinian tuh harus olah 4. 1. Nah, ingat-ingat ini, catat kalau perlu ini. Yang nom-nom, catat. 1 apa? Olah pikir, itu nomor 1. Makanya wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau saya sering mengatakan sama teman-teman, kudune cah nom iku wani maca. Orang itu harus berani membaca. Bayangkan dari 62 negara berkembang dan maju, dari hasil penelitian minat membaca orang Indonesia dari 60 negara yang berkembang dan maju tadi itu, alhamdulillah Indonesia nomor 61. Artinya nomor 2 dari belakang. Alhamdulillah. Piro-piro ana sing dikalahno. Makanya tadi itu ini membuktikan kita itu senengane itu memang lebih apa nggih? Lebih senang budaya-budaya yang sifatnya cuman mendengarkan, itu ya baik. Cuman untuk mengembangkan diri kita pun harus mau membaca, apalagi fitrahnya yang disampaikan Tuhan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalimat intinya Iqra, membaca tadi itu. Makanya olah pikir tadi itu. Pertama olah pikir, sering-seringlah membaca, harus senang membaca. Kalau belum senang membaca, dipaksa untuk membaca. Awal-awal ngumpulin buku dulu, setelah itu dilihat covernya, gambarnya ada bagus. Kalau seusia-usia gini kan senang baca buku yang banyak gambarnya itu. Kalau gak ada gambarnya kan ngantuk mesti. Apalagi kalau gambarnya itu artis-artis Korea itu semisal itu kan. Nah itu di sana itu. Setidaknya tadi itu harus mulai belajar untuk mencintai membaca. Orang Jawa mengatakan witing tresno jalaran saka kulino. Kalau Anda tidak mulai sekarang, kapan lagi Anda akan memulai untuk cinta membaca? Ingat, kasihan Indonesia, negara sebesar ini dulu pernah menjadi macan Asia. Masa sekarang minat membacanya nomor 2 dari bawah atau dari belakang? Kan kasihan itu kan, nama besar kita itu kan. Makanya generasi-generasi dari IPNU IPPNU yang saat ini ikut hadir langsung ataupun yang saat ini mengikuti di streaming atau di YouTube, saya mohon mulai saat ini ayo bersama-sama kita untuk gemar membaca, senang membaca, apapun bacaannya. Jangan cuman bacaan WA saja. Nanti saya senang baca tapi senang baca story cah kae semisal itu kan. Itu jangan seperti itu. Pikir itu kan. Ada pengalaman yang cukup ini harus menjadi pegangan kita semuanya. Bangsa Indonesia pernah dijajah sampai 350 tahun. Sebelumnya pun sudah dijajah oleh Portugis, Inggris, baru setelah itu Belanda. Apa pengalamannya? Ternyata karena salah satunya adalah kebodohan yang sengaja dibikin oleh para penjajah supaya apa? Daya kritis manusia itu hilang. Karena apa? Pendidikannya kurang. Sehingga ini menjadi pelajaran kita semuanya. Kita harus mensyukuri nikmat Allah ini, kita sudah merdeka, maka kita harus mengisinya dengan tadi itu salah satunya nikmat kita bisa belajar seperti ini, kita gunakan untuk belajar sebaik-baiknya. Minat membacanya dikuatkan, semangat membacanya dikuatkan. Yang kedua apa? Yaitu
olah hati, olah jiwa. Gitu kan. Tapi zikir, fikir, amal ini cukup menarik. Artinya menyeimbangkan itu kan. Adanya harmoni dalam diri. Artinya yang diasah tidak hanya otak saja, tidak hanya pikirannya saja, tapi juga hatinya, jiwanya. Kita akan sering mendengar kabar dari berita tertangkap kamera. Itu orang-orang pintar semua itu. Profesor, doktor siapa itu kan, doktor siapa, ketangkap KPK. Itu artinya apakah beliau-beliau tidak pintar? Pintar sekali. Punya pengalaman mendidik ini. Sampai puncak karir pendidikan dengan profesor, ketangkap KPK itu ada. Doktor banyak sekali. Artinya itu tadi, pinter tapi nggak bener itu ada nol. Makanya bener itu kan ya pinter ya bener nol. Bener saja nggak pinter ya nggak menarik. Artinya nggak smart itu nggak menarik orang zaman sekarang. Makanya bagi teman-teman rekanita khususnya itu kan, teman-teman dari IPPNU nggak usah khawatir sampai ada jargon menarik, smart is sexy itu kan. Jadi kalau orang pinter itu seksi, ngomong saja itu sudah membuat orang kepincot itu kan. Contoh seperti Najwa Shihab itu kan, bagaimana kalau berbicara itu sudah punya power di situ, punya aura yang kuat karena kecerdasannya. Makanya jangan sampai kader-kader IPNU, IPPNU itu cuman jadi wong-wongan tuh, jangan sampai. Jangan cuman kita jadi orang itu hanya jadi konsumen. Jangan jadi orang cuma jadi penonton saja, tetapi kita pun harus menjadi subjek dari itu semuanya. Kita harus menjadi sejarah untuk diri kita minimal, atau untuk keluarga kita, atau untuk masyarakat kita. Jadi suatu saat nanti masyarakat Anda bangga nyebut Anda, kilo cah desaku sangara, diupload itu kan bukti kalau Anda sudah memiliki catatan-catatan sejarah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu tadi yang pertama. Yang kedua tadi olah jiwa, olah hati tadi itu. Artinya olah jiwa, olah hati itu artinya saya tadi mengatakan zikir itu kan. Zikir itu artinya apa sih secara definisi sederhananya? Ya kita memang mengingat Allah itu. Ya zikir banyak caranya di sini. Tapi sederhananya di sini kita pun akan bisa mudah ingat kepada Sang Pencipta manakala kita juga disupport oleh ilmu. Kita akan tahu betapa nikmatnya menyebut asma Allah. Kita akan tahu nikmatnya mengagungkan asma Allah, mengagungkan asma kekasihnya Allah. Manakala kita ngerti ilmunya, tahu hikmahnya, tahu manfaatnya, tahu barokahnya. Kalau kita tidak tahu disupport dari sisi ilmu, tentu berat di situ. Berat, akan lahir cinta itu akan berat. Manakala belum ada pemahaman sama sekali mengenai keesaan Allah, keagungan Nabi Muhammad SAW, tentu akan berat. Makanya perlu juga itu tanamkan nilai-nilai seperti tadi. Jadi zikir juga penting. Di samping itu apa? Dengan kita zikir, kita ingat Allah, kita akan ngerti dimanapun kita berada. Itu anak CCTV. CCTV-nya Allah yang akan senantiasa mengikuti kita. Kalau CCTV di sekolah-sekolah, di mal-mal, itu hanya mampu menjangkau sudut-sudut yang memang ada kameranya itu saja. Tetapi kalau sudah CCTV-nya Allah itu, dimanapun kita berada, kita tahu. Seperti Allah itu kita lihat seperti piring. Jadi kita dalam piring, Allah itu tahu kita kemana, tahu semuanya di situ. Nah ini puncaknya itu ke sana. Kita akhirnya ngerti bahwasannya dengan kita mengingat Allah, zikir tadi itu, kita akan tahu betapa ada aspek-aspek spiritual yang harus juga kita kembangkan di sini. Supaya apa? Manusia itu akhirnya ngerti bagaimana harus bersikap, bagaimana harus berbicara, bagaimana harus bertindak dan lain sebagainya. Ini kalau kita ngerti dari sisi spiritualnya tadi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah olahraga. Ini penting saya utarakan karena generasi milenial ini saat ini, kalau apalagi detik-detik ini yang ada sekolah libur karena ada PJJ itu kan, pembelajaran jarak jauh. Ini akhirnya apa? Anak cuman di rumah lihat HP, bangun tidur HP, mau sholat HP, habis sholat HP, mau tidur HP, mau makan HP, habis mandi HP, mau. Jadi kalau sudah
yang dipikir cuman HP saja, biasanya akhirnya malas bergerak itu. Masa-masa seperti milenial seperti sekarang ini itu kan ketakutan dari para pemerhati pendidikan, para stakeholder di dalamnya itu adalah salah satunya itu karena remaja-remaja itu sudah sisi bergeraknya itu berkurang. Artinya mereka terlalu dimanjakan oleh teknologi sehingga membuat mereka itu malas untuk bergerak sebagaimana generasi-generasi tahun 90-an ke bawah. Kalau 90-an ke bawah saya hakul yakin mereka bermain saja itu fisik, lari-lari, main layangan. Cukup menarik waktu itu. Kalau saya ingat itu, betapa kalau musim panas seperti ini itu sangat dirindukan oleh anak-anak. Kita untuk main layang-layang, kita main sepak bola dan lain sebagainya. Musim hujan pun itu juga menarik untuk anak-anak. Kalen pun seperti kolam renang bagi kita dulu itu. Jadi kolam renang, betapa menariknya. Nah, zaman sekarang itu enggak. Anak kecil mau keluar dari rumah, jangan dek panas. Jadi anak itu diimbu itu biar mateng gitu kan. Diimbu biar mateng. Tapi itu dampaknya akhirnya apa? Badannya itu rata-rata kena obesitas. Itu kan ketakutannya di sana. Dan penyakit-penyakit yang lain, mata. Makanya sekarang anak-anak kecil TK saja sudah pakai kacamata itu banyak. Fakta apa enggak itu? Anak TK, anak SD, anak MI, anak MTS di usia SMP itu buahnya sudah pakai kacamata. Karena apa? Dia lahir sudah ada teknologi HP, televisi, laptop, komputer dan lain sebagainya. Yang otomatis di sana teman-teman khususnya anak-anak tadi itu lebih tertarik dengan dunia seperti itu. Mainnya aja sejak kecil lahir sudah PS itu kan. Kita lahir adanya betengan kok. Betengan, umbul itu zaman dulu apa bahasanya umbul, sekarang kita apa? Umbul entah apa ya. Jadi, pokoknya begitu main-mainnya kita fisik terus ini. Main sepeda sana kemari, petualangan lah, bulang itu bahasanya itu kan. Makanya saya pastikan kalau anak-anak zaman dulu itu mesti pinter-pinter renang. Karena kita menjadikan tadi itu sungai-sungai itu seperti kolam renang itu kan. Sekarang saya pastikan nggak mungkin seneng. Karena apa? Anak zaman sekarang lebih seneng main tadi loh, Mobile Legend, FF, PUBG dan lain sebagainya tadi itu. Bahkan sampai ngerinya ini contoh saya tiba-tiba ingat suatu ketika saya itu lihat buku seorang siswa, tak buka, ditulisi bukunya itu www.eknxx.com. Saya mikir ya ini salah satunya. Kayak wong tua, orang tua mikirnya anaknya alim di dalam kamar itu kan. Wah, tenang di kamar itu kan. Daring mungkin itu kan. Saya sih husnudzon. Saya husnudzon sama orang yang nulis www.eknxx.com. Mungkin dia sedang studi banding itu kan mungkin. Mungkin dia sedang studi banding. Saya husnudzonnya begitu saja. Karena apa nggih? Seusia-usia SD, SMP, SMA kalau sudah menonton seperti itu, dampaknya apa? Pendewasaan dini. Pendewasaan dini. Kecuali kayak Pak Hilmi itu mungkin kan sudah tahu kan, bisa mensortir itu kan. Sudah bisa mensortir maksudnya. Artinya itu lahan prakteknya pun juga ada. Artinya sudah ada. Maksudnya juga jangan itu terlalu bahaya. Belum ada lahan prakteknya itu. Itu kan. Penting makanya kembali seperti dulu lagi. HP-nya tolong dimatikan atau ditaruh di mana? Yuk main sepak bola. Yuk main volley. Main apa yang sifatnya itu fisik, main rebana, yuk. Tinggalkan HP-nya. Jangan dituturi terus. Jangan dituruti terus. Soalnya kalau itu tadi, kalau kita nuruti HP itu gak sehat badan teman-teman itu. Karena apa? Gak ada selesainya. Kita main game, kualah penasaran, mikir caranya gimana biar menang ya. Kalau kita olahraga itu satu, imun itu juga akan naik. Dalam konteks corona saat ini itu penting sekali teman-teman itu menaikkan imun dengan cara tidak hanya makan yang bergizi. Tewas makan yang bergizi tapi setelah itu kita tidur, kita diem, ya juga dampaknya nggak ada bedanya itu.
Tapi kalau kita makan yang bergizi diimbangi dengan olahraga sepak bola, main voli, bulu tangkis atau yang lain-lain, itu tentunya sangat baik untuk meningkatkan imun kita. Selain nanti tadi keseimbangan, penting sekali. Orang baca terus juga nggak baik. Karena apa? Ya akhirnya tadi kita geraknya kurang dan lain sebagainya. Pokoknya harus seimbang, harmoni itu penting antara olah pikir, olah hati, olah jiwa, olahraga. Yang terakhir apa? Olah teknologi. Generasi milenial jangan sampai menjadikan teknologi ini justru menjadi buah si malakama, tapi betul-betul menjadi kemanfaatan bagi kita semuanya. Kita semua memang menyadari tidak hanya anak-anak kecil saja yang senang HP, cah-cah gede pun, yang besar-besar sekalipun itu juga senang main HP. Saya pun sering cerita sama murid-murid saya, bener saya cerita, Anda main HP, saya pun main HP. Anda senang main game, saya pun main game. Cuman main gamenya tolong jangan lama-lama. Ada sebuah penelitian, dulu waktu saya itu S2 itu, saya tiba-tiba itu teringat membaca jurnal yang disitu menjelaskan orang kalau main game lebih dari 2 jam jadinya sudah racun, jadinya racun. Tapi kalau di bawah antara angka 1 jam 2 jam itu paling mentok, itu akan meningkatkan daya apa ya, kebahagiaan kita, akan keluar zat-zat dopamin dalam otak kita, manakala memang itu game-game yang memberikan unsur kita yang menang. Kalau game-game yang membuat kita frustasi, kalah terus, itu juga ngerubah mood malah. Itu di sana itu. Makanya kalau cari game-game yang paling gampang-gampang, simulator bus itu kan. Lah iya bener. Soalnya saya main game itu, cuma tak kasih tahu teman-teman saya main game cuma 1 jam 2 jam itu aja, nggak setiap hari seperti itu. Tapi juga penting, kadang-kadang kita juga butuh refreshing. Main tak aku nggak seneng HP pun bukan cuma seumuran-umuran segini. Kita pun juga senang terus terang. Kita lihat yang punya grup-grup WA, seneng lihat grup-grup WA, apalagi kalau ada cerita-cerita yang menarik, ilmu-ilmunya kita kan seneng. Makanya itu tadi, jadikan HP itu menjadi ilmu bagi kita. Saya tadi pagi itu nonton YouTube itu menarik. Ada seorang siswa SMA yang diundang ke kantor DPR RI kalau tidak salah itu, atau di kantor DPR di Jakarta itu. Itu protes kepada Menteri Pak Nadiem ini. Diprotes begini, kalau memang Pak Nadiem, Pak Menteri atau pemerintah menginginkan kita menjadi pinter, hanya dengan diberi materi dikirimkan silakan dibaca, setelah itu silakan dikerjakan. Tidak usah guru. Google justru lebih pintar daripada guru, katanya begitu. Kalau kita ngetik Google, di Google semua itu dijawab oleh Google semua. Malah guru belum tentu sepintar Google katanya. Dikritik begitu. Artinya apa? Dia pengen PJJ ini segera diakhiri. Entah bagaimana kebijakannya, yang penting PJJ harus diakhiri. Kalau PJJ terus berlangsung seperti ini, apalagi isunya nanti sampai tahun depan, dia tidak bisa membayangkan bagaimana nasib teman-teman, pendidikannya, karakternya. Ya terpenting kan karakternya. Kalau tadi masalah ilmu, oke, bisa dikirim lewat daring atau PJJ tadi itu. Tapi kalau sudah karakter, itu memang beda. Ketemu langsung dengan guru dengan tidak itu beda sekali. Sangat berbeda sekali. Bimbingannya, sentuhannya itu memiliki nilai. Makanya protes teman SMA yang mewakili teman SMA seluruh Indonesia menurut saya tadi itu cukup menarik memang. Dan memang harus kita pikir, makanya di pondok saya maupun di madrasah saya tetap masuk. Dalam rangka apa? Bukan melawan pemerintah, tetapi kita mikir generasi ke depan seperti apa kalau semisal kehidupan mereka di rumah. Orang tua saya hakul yakin tidak bisa menjangkau kehidupan anak 24 jam. Mereka juga butuh kerja, butuh beraktivitas. Gak mungkin mereka akan menunggui anak-anaknya terus untuk sekedar belajar. Gak mungkin. Makanya akhirnya apa? Anak-anak remaja-remaja pergi ke sana kemari, megang HP tadi itu. Apalagi ada bahaya www.xn@xx.com tadi itu dan sebagainya itu. Yang tentunya di umur-umur seperti ini tidak mampu mensortir itu. Tapi tadi saya usulkan mungkin studi banding itu kan. Tadi itu. Ya, ini 4 hal ini nggih. Kalau diterapkan, saya pastikan generasi milenial
akan mampu menjawab sebagaimana yang dikhawatirkan Mas Lutfi tadi itu. Termasuk para pendidik pun kalau melaksanakan, mau menguatkan 4 hal ini pun juga sangat baik. Karena guru pun itu juga manusia biasa yang tentunya butuh adaptasi, butuh penguatan, butuh pengembangan diri supaya mampu mengikuti kondisi zaman sekarang ini. Tidak hanya guru, orang tua. Makanya sekarang adanya PJJ, adanya daring ini menjadi pembuktian kepada para orang tua yang selama ini senang maido sekolah, senang maido guru. Ini pembuktian bagaimana rasanya seorang orang tua menjadi guru di rumahnya masing-masing. Itu baru muridnya 1 atau 2. Nah, kesempatan ini nanti kalau perlu viralkan biar menjadi penggugah bagi para orang tua yang senang maido, ahli maido guru, ahli maido sekolah. Akhirnya kan tahu sendiri bagaimana rasanya ngajar anaknya yang cuma 1 saja. Itu sudah banyak beredar di YouTube. Itu sudah, intinya mereka sudah tidak kuat menghadapi kenyataan mereka. Sambat sudah. Protes karena apa? Tadi itu sudah nggak kuat bimbing anaknya, capek katanya itu. Sementara kalau nggak dibimbing anaknya nggak mau belajar, nggak mau mengerjakan PR kalau nggak dibimbing orang tuanya. Makanya kapok mau kapan ibaratnya. Biasanya begitu, no. Biar ngerti betapa perjuangan seorang guru itu didik anak-anak siswa-siswi itu memang tidak mudah memberikan telapak tangan, betul-betul butuh proses yang panjang. Artinya proses ini tolong dimengerti. Kalau semisal anaknya belum bisa sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua masing-masing, ini sebuah proses. Makanya kita mari bersama-sama bahu-membahu. Guru, sekolah, orang tua, murid harus bekerja sama semuanya supaya terjadi sebuah keselarasan untuk membangun jati diri siswa-siswi generasi milenial yang akan datang. Ini sangat penting sekali. Karena tadi itu kita saat ini hidup di zaman serba hedonis luar biasa. Kayak tadi itu apa? Ini kan di sini ada murid yang dari Malaysia. Dari Malaysia malah ngeri lagi. Tak tanya tadi itu. Kalau di Malaysia bagaimana? Kalau di Malaysia itu malah hobinya itu ke mall. Karena kebetulan hidupnya di Kuala Lumpur itu kan. Di sini ada namanya Winda sama apa? Mary Chong namanya itu kan. Marganya Chong marganya itu. Hobinya ke mall karena itu tadi. Nikmatnya memang nongkrong mereka. Hedonis tadi itu. Akhirnya kalau sudah di mall yang dilihat itu fashion, yang dilihat itu apa nggih? Teknologi-teknologi yang smartphone yang canggih-canggih sekarang itu luar biasa nanti itu. Bagaimana akhirnya pikirannya anak-anak sekarang itu pikirannya cuman tadi itu, senang-senang saja, nuruti hawa nafsunya saja. Mungkin itulah gambaran awalnya begitu. Nanti bisa kita berkembang lagi dalam pembicaraan yang lain. Kita ke pertanyaan yang pertama dulu. Bagaimana cara mengurangi konsumsi HP smartphone untuk anak-anak? Ke Gus Faiz dulu. Kalau mengurangi sebenarnya saya pun sangat setuju sekali. Tadi dampak dari smartphone kalau semisal kita terus menerus dan tidak terkontrol di dalam memainkan HP, dampaknya secara medis kesehatan pun tidak baik. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar. Tapi saya lebih menekankan bagaimana teman-teman itu bisa memanfaatkan HP itu dengan profesional, dengan bijak. Artinya apa? Saya tadi pun sudah membahas sedikit. HP yang kalian pegang itu sebenarnya bisa menjadi sarana bagi kita untuk mengembangkan diri. Kita bisa dapat ilmu pun bisa dari HP juga banyak sekali. Bahkan teman-teman bisa menjadi seorang YouTuber itu kan, yang sekarang sedang tren saat ini. Tapi saya pengen konten-kontennya pun harus bermutu. Soalnya apa? Sobat teman-teman lihat di YouTube banyak channel-channel itu yang memiliki subscriber yang sampai ratusan ribu jutaan. Itu isinya cuma ngeprank. Ada orang itu apa? Pura-pura kayak gila beli apa? iPhone, gembel tapi bisa beli iPhone dan gitu-gitu aja loh.
Makanya saya mendorong teman-teman dari IPNU IPPNU, mari kita bikin konten-konten channel-channel yang menarik tapi mampu mengimbangi yang model prank-prank tadi itu, yang model-model tidak begitu anfaidah lah kita mengatakan, yang anfaidah tadi itu. Kita pengen teman-teman itu memberikan keseimbangan. Artinya apa? Bagaimana kalau selama ini katakanlah pengajian semisal dibikin secara menarik. Kita ambil contoh saja, ada Khalid Basalamah, itu ustadz yang termasuk viral di YouTube. Bayangkan ustadznya satu gitu kan, tapi punya kantor khusus, pegawainya sampai belasan. Berkat mampu mengemas dakwah yang kalau bicara ya insya Allah yang pintar dari beliau juga banyak. Artinya model sekedar dakwah seperti itu ya banyak. Cuman bagaimana tema-temanya itu memang sangat yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Yang kedua apa? Ada tumbail-tumbail yang menarik-menarik itu kan, judul-judul yang menarik. Makanya ini kan perlu dipelajari semua. Makanya kalau perlu teman-teman PAC nanti setelah kegiatan ini itu coba pelatihan jadi YouTuber itu. Supaya apa? Kita memberikan keseimbangan. Supaya channel-channel di YouTube gak cuma nyanyi gitar yang Ayah Ibrahim channel gitu kan, semisal yang gombali cewek-cewek seminggunya dengan nyanyian itu kan perlu keseimbangan. Bagaimana kita gombali cewek tapi dengan sholawatan itu kan dengan bacaan Al-Quran, kupinang engkau dengan bismillah itu kan semisal. Artinya apa? Ini penting, artinya biar HP itu menjadi sarana, jadi wasilah dari kita untuk memiliki nilai atau membuat nilai bagi kehidupan kita. Enggak sekedar HP itu justru malah menjadi beban bagi kita. Beban artinya apa? Membuat kesehatan kita berkurang, membuat uang jatah jajan kita berkurang karena duitnya untuk pakai beli kuota dan sebagainya. Tapi kalau Anda jadi YouTuber dan YouTuber Anda itu bisa berhasil karena Anda pikir betul-betul Anda garap dengan sungguh-sungguh, maka justru malah bisa menjadi pemasukan bagi kita, bagi teman-teman sendiri nanti itu. Makanya ini penting untuk dikembangkan yang saat ini, biar teman-teman itu megang HP itu tapi yang positif itu kan. Artinya biar seru tapi hobi tapi menghasilkan itu kan. Seru juga diniati untuk syiar dakwah, ini kan luar biasa. Pokoknya sekarang teman-teman IPNU IPPNU sekarang mikirnya thinking out of the box. Orang gedebok loh ya. Thinking out of the box. Nah itu di sana itu, supaya teman-teman itu sudah mikirnya nggak sekedar jajan, nggak sekedar main HP, tapi juga sudah mikir pengembangan diri. Dan teknologi merupakan sarana yang sangat baik sekali dalam konteks sekarang untuk mengembangkan diri. Apapun bidang Anda bisa Anda geluti. Nah, banyak contoh-contoh sebenarnya Mas. Saya punya teman di Pati itu cuman bicara kembang. Setiap hari cuma lihat kembang jenis ini, bagaimana rawatnya, jenis ini rawatnya, bab tanaman-tanaman seperti itu. Itu sekali upload yang nonton padahal cuma 20-an ribuan. 20-an ribu. Itu per bulannya itu penghasilannya itu kurang lebih di antara kisaran 5 sampai 10 juta. Yang kemarin teman Mas Udin yang Bayu Soka itu kan, main cerita waktu kita juga acara seperti ini, webinar seperti ini, talkshow seperti ini, itu cerita penghasilan itu 18 juta dari gaji dari YouTube itu. 18 juta cuman ngupload bis. Cuma ngupload bis lewat gitu loh, di syuting. Wah, bis ini apa seru dilihat karena anak kecil seneng kan. Ya anak TK loh. Terus terang saya dulu anak saya waktu masih kecil itu seneng lihat YouTube yang ada bis itu kan, ada tronton, eskalator, macam-macam. Itu sekedar itu aja yang diupload. Itu 18 juta penghasilannya, sampai dia itu khawatir dengan tetangga-tangganya karena khawatir kalau mikirnya dia nguyuni toyol lah apa itu kan, lo gak ngapa-ngapain gak punya, bisa beli ini bisa beli itu. Nah ini kan menarik, teknologi akan sangat bermanfaat manakala dipegang orang-orang yang tepat. Makanya insya Allah saya husnudon kalau teman-teman IPNU IPPNU pegang HP, insya Allah untuk yang bermanfaat. Salah satunya saya mendorong jadi YouTuber semua nggak apa-apa, kita imbangi, beri keseimbangan supaya konten-konten di YouTube juga isinya yang positif-positif. Makanya diisi saja. Teman-teman senang, yang senang main darbuka bisa dijadi darbuka lagu apa, itu kan menarik. Aktivitas di sekolah seperti apa, belajar di sekolah seperti apa, hal-hal sepele-sepele kalau ngemasnya keren jadi keren. Tergantung tadi itu kita maunya seperti apa.
Yang penting harus kreatif, makanya sering-sering nonton YouTube itu. Bagaimana sih YouTube gitu kok yang nonton banyak itu bagaimana? Mesti tumbelnya bagus, judulnya menantang, kontennya sederhana tapi menarik. Nah ini kan penting. Kalau nggak penting ngapain orang-orang besar itu, Baim Wong itu kaya dari YouTube, Atta Halilintar kaya dari YouTube, Rafathar itu yang salah satunya penghasilannya besar juga dari YouTube. Dari YouTube semua. Makanya kenapa ada peluang seperti ini kok teman-teman tidak mau make. Makanya sekarang yuk latihan bareng-bareng. Bikin channel. Nanti diisi fokus, tapi harus fokus. Kalau Anda pengen punya umat yang jelas, yang setia, maka harus fokus pada bidang apa kira-kira Anda pengen di sana. Nah, makanya nanti akhirnya orang-orang yang fokus di situ mesti akan, kalau Anda istiqomah ngupload tiap hari satu, minimal video satu, nanti pada akhirnya akan naik sendiri ratingnya. Sehingga akan membuat YouTube akan kata-kata rekomendasi supaya ditonton itu kalau ada sering ngupload. Caranya kan begitu. Karena sedikit banyak saya sudah belajar tentang itu. Karena sekarang pondok saya itu sudah saya arahkan untuk jadi YouTube. Makanya banyak santri pun akhirnya ikut dari YouTube semua sekarang. Banyak channel-channel dari teman-teman dari santri-santri itu akhirnya bikin channel YouTube. Tak dorong supaya apa? Itu salah satu gambaran maksudnya. Banyak gambaran, cuman itu salah satu gambarnya, yuk jadi YouTuber. Artinya kegiatan yang di pondok coba diabadikan, berjanjian, khitoban, ngaji kitab dan sebagainya itu kalau diabadikan kita upload dan kita sekarang ini kan memang belajar. Yang upload murid santri semua. Jadi kayak urusan duit dan lain sebagainya itu santri semua, koperasi santri. Oh iya, duit itu santri semua. Jadi mereka ngelola sendiri uangnya, mereka simpen sendiri. Makanya itu luar biasa untuk kemandirian mereka, supaya mereka juga mikir itu kan, kulaan sendiri, jual sendiri, dikelola sendiri. Nah itu begitu. Terima kasih dari saya kurang lebih. Oke, yang terakhir nih dari Gus Faiz, saran untuk pelajar Gus. Ya terakhir closing statement dari saya pengen teman-teman dari IPNU IPPNU keluar dari zona nyamannya masing-masing. Kita harus melangkah lebih jauh. Ada kata-kata motivasi yang menurut saya cukup menarik, yang membuat saya terngiang-ngiang sampai sekarang. Untuk melihat orang di masa yang akan datang, lihat saja dia sekarang lagi ngapain. Untuk melihat orang di masa yang akan datang, lihat saja dia sekarang lagi ngapain. Makanya kalau Anda sekarang hidupnya cuman seneng-seneng, hidupnya hanya HP, cuman ngerumpi atau cuman gibah itu kan, nanti pun hasilnya juga tidak akan jauh-jauh nanti ke depannya. Makanya di kalimat berikutnya pun juga menarik menurut saya. Kalau Anda keras kepada diri Anda, maka dunia akan lunak kepada Anda. Tetapi kalau Anda lunak kepada diri Anda, pastilah dunia akan keras kepada Anda. Makanya sekarang pilihan tergantung kepada sampean semuanya. Anda pengen nanti menjadi sosok yang pengkoh jobo jeru gitu kan, kuat lahir batin, maka saat ini harus berani melangkah untuk keluar dari zona nyaman Anda masing-masing. Yuk bangun intinya. Yuk semangat kita bergerak, kita berpindah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak senang membaca menjadi senang membaca, yang tidak pernah tahajud senang tahajud, yang tidak pernah puasa ayo segera puasa Senin Kemis. Artinya apa? Orang itu meskipun nanti kita jadi apa kita tidak akan paham, tetapi usaha juga harus kenceng, ikhtiar batin juga harus kenceng. Makanya harus kenal namanya Rotib Al-Idrus, Rotib Al-Adni, Rotibul Haddad atau Rotibul Kubro dan zikir-zikir yang lain itu penting biar kita punya gimbulan. Apalagi yang kader-kader IPNU IPPNU yang jadi garda terdepan untuk mengawal gerakan Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, harus ngerti Hizib Bukhari itu harus punya kayak gitu. Supaya apa? Sebagai benteng bagi kita semuanya untuk berjuang menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada saat ini, tantangan hedonisme, tantangan radikalisme, dan tantangan-tantangan yang lain yang harusnya ini menjadi kekuatan yang harus kita lawan secara bersama-sama supaya selamat. NU itu apa sih artinya itu? Secara definisi normal Nahdlatul Ulama. Tetapi secara
Arti lain NU itu apa? Nuntun umat. Jadi saat ini semua pengurus NU di semua tingkatan, kalau dia di muslimat berarti dia harus nuntun ibu-ibu. Kalau Anda di IPNU IPPNU, Anda NU-nya nuntun umatnya, pelajar-pelajar seperti ini Anda tuntun supaya bisa selamat. Supaya tadi loh Gus Jigang bagus wonge, pinter ngaji, pinter dagang. Oh, makanya ini tanggung jawab teman-teman dari PAC IPNU IPPNU Kecamatan Gembong untuk nonton umatnya. Ini umat Anda ini. Silakan Anda mau bawa kemana tergantung Anda. Dan harapannya kepengurusan periode tahun ini memang mampu mencetak sejarah, sejarah kebaikan. Nah, supaya apa? Nanti kita mampu menghasilkan kader-kader IPNU IPPNU yang berkualitas, yang berakhlakul karimah, berwawasan luas. Yang jagonya tadi apa? Coba dituntun saya apa? Belajar, berjuang, bertakwa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita kembalikan kepada Mas Moderator. Intinya tetap semangat ya. Keluarlah dari zona nyaman kita masing-masing. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, tak terasa ya, udah panjang kali lebar kita banyak ngobrol. Dan sebelumnya saya Ahmad Sodikin beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di tayangan-tayangan kami selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.